Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita masih berkesempatan untuk melanjutkan latihan baca kitab kita dari kitab Syarah Al-Qaid Al-Arba' li Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke halaman 31. Halaman yang ke-31. Wa haditsu qala al-muallif rahimahullahu taala wa haditsu Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunaina wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqifuna indaha atau yaqufun juga wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwatin. Al hadits. Baik, kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah an Abi Waqid al-Laitsi rahimahullah radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi alal masyhur sanah 8 min al-hijrah, di mana Abi Waqid al-Laitsi termasuk orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah menurut pendapat yang masyhur. Alal masyhur maksudnya pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur ahli sirah pada tahun 8 min al-hijrah, pada tahun 8 dari hijrah. Wa qawluhu yuqalu laha dzatu anwat. Tadi dikatakan ada pohon namanya Dzatu Anwat. Baik, kita artikan dulu hadisnya ya. Kharajna, kami pernah keluar bersama Nabi SAW menuju Hunain, tempat namanya Hunain. Dan kami hudasa'u ahdin bi kufrin. Hudasa artinya baru. Baru zaman kami dengan kekufuran. Maksudnya apa? Baru masuk Islam. Baru masuk Islam, belum kokoh. Masih dekat zamannya dengan kekufuran. Walil musyrikin sidrah, dan orang-orang musyrik punya pohon sidr. Sidr itu nama pohon bidara gitu ya, pohon sidr atau saudara-saudaranya. Yaqifuna indaha, mereka berdiam di sana, mereka wukuf di situ. Apa namanya? Mereka itikaf di situ. Itikafnya berdiam diri di sana, di sisi pohon tadi. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka yanutun artinya menggantung. Mereka menggantung di pohon tersebut senjata mereka. Tujuannya apa? Untuk minta berkah. Dan nanti perang pakai senjata itu menang gitu. Aslihah artinya senjata. Pohon itu disebut Dzatu Anwat, ya, pohon yang digantung gitu ya, digantung benda-benda di sana. Famararna bisidra, ya, pohonnya orang Quraisy ini kami lewati. Kemudian kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pohon Dzatu Anwat milik orang-orang musyrik. Ya, buatkan bagi kami pohon Dzatu Anwat juga, sebagaimana mereka juga punya Dzatu Anwat. Ya, mereka nggak tahu, makanya minta begitu ke Nabi, karena mereka baru masuk Islam. Baik. Jadi Dzatu Anwat wal anwat jam'un naut wa hiya at-ta'liq. Ya, anwat jama' dan naut itu at-ta'liq. Ta'liq artinya menggantung. Dzatu ta'aliq itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan, benda-benda yang digantung di sana maksudnya. Jadi kalau tas antum gantung dengan gantungan kunci, itu Dzatu Anwat tas antum. Ya, secara bahasa. Nah, pohon ini namanya Dzatu Anwat, gelarnya gitu ya. Yu'alliquna biha aslihatahum. Mereka menggantung di sana senjata-senjata mereka untuk tabarruk, cari berkah. Faqala ba'du sahabah, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam, walam ya'rifut tauhid tamaman. Dan mereka belum mengenal tauhid secara sempurna. Tamam artinya sempurna, kamilan. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wa hadhihi baliyatut taqlid wa tashabbuh. Mereka mengatakan, buatkan kami dzatu anwat juga. Ini adalah baliyah, ini musibah dari taklid, ya, efek buruk dari taklid, fanatik dan tashabbuh. Ya. Wa hiya min a'zamil balaya. Ini bala yang paling besar, yaitu bala karena fanatik ini. Fa'inda dzalika ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi heran. Nabi takjub.
Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Beliau mengatakan 3 kali. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Karena Nabi kebiasaannya kalau beliau heran kepada sesuatu atau mengingkari sesuatu, maka beliau bertakbir atau mengatakan subhanallah dan diulang-ulang. Artinya diulang-ulang bertakbirnya. Jadi kalau Nabi heran, takjub atau ingin mengingkari sesuatu, Nabi bertakbir 3 kali. Innahas sunanu. Nabi mengatakan itu adalah sunan. Sunan jamak dari sunnah. Sunnah secara bahasanya thariqah, jalan. Sesungguhnya membikin pohon untuk digantung, untuk tabaruk begitu, itu adalah jalan atau kebiasaan yang dibuat-buat, yang ditempuh oleh manusia. Ya, jalan maksudnya jalan kebiasaan di sini ya, cara beribadah mereka, cara tabaruk mereka. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ditempuh oleh manusia, ditempuh oleh orang-orang. Wa yaqtadi ba'duhum ba'dha. Sebagian wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din, mengikuti ya. Sebagian yang lain mengikuti sebagian yang lain. Ya, ada satu orang yang pertama kali tabaruk di situ, enggak tahu senjata, yang lain ikut-ikutan. Nah, karena kesyirikan seperti itu, dia ikut-ikutan. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa tibau sunanil awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Maka penyebab yang mengakibatkan hamalakum, yang membawa kalian untuk mengatakan perkataan tadi adalah karena kalian mengikuti jalan kebiasaan orang-orang terdahulu, orang musyrikin maksudnya. Wa tashabbuh bil musyrikin, kalian juga ingin menyerupakan diri dengan orang-orang yang musyrik tersebut. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Perkataan kalian itu demi Allah, walladzi nafsi biyadihi maksudnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu siapa? Allah. Dan demi Allah, perkataan kalian itu sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa, yaitu mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, bikinkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang yang lain memiliki sesembahan yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang jahil, orang-orang yang jahil. Musa alaihissalam lama tajawazal bahra bi Bani Israil wa agraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin yaqufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Kejadian yang Nabi SAW temui ini bersama para sahabat itu juga persis terjadi dulu di zamannya Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa tatkala beliau tajawazal bahra, ya, menyeberangi lautan merah ya, bersama Bani Israil ketika dikejar sama Firaun. Wa agraqallahu aduwahum, kemudian Allah menenggelamkan musuh-musuh mereka, yaitu Firaun dan beserta bala tentaranya. Wahum yanzurun, sedangkan mereka di seberang sudah nyampe melihat kepada musuh ditenggelamkan. Marru ala unasin yaqufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Setelah mereka berhasil menyeberangi lautan merah itu, mereka melewati, maru artinya melewati atau menjumpai sekelompok manusia yang mereka berdiam di suatu berhala, di berhala-berhala mereka punya. Ya. Maka rombongannya Bani Israil yang dipimpin oleh Nabi Musa ini ketika melihat di panjang jalan itu ada suatu bangsa yang menyembah berhala, maka mereka mengatakan perkataan tadi kepada Nabi Musa. Faqala haula'i Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka punya banyak sesembahan, bikinkan kami juga sesembahan, satu saja, begitu ya. Angkaru alaihim maqala, Nabi Musa mengingkari mereka, inna haula'i mutabarra'un ma hum fihi. Ya, sungguhnya mereka itu adalah batil, perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil. Wa batilum ma kanu ya'malun. Perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil, karena itu termasuk kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah kalian mengharapkan sesembahan selain Allah, padahal Allah lah yang telah memuliakan kalian di atas makhluk yang lain, di atas orang-orang yang lain, di atas bangsa yang lain. Jadi angkaru alaihim alaihissalatu wassalam. Jadi di sini Nabi Musa mengingkari mereka, kama anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkaru ala haula. Ini persis juga pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat waktu itu. Walakin haula'i wa haula lam yusyriku.
Tetapi mereka itu, mereka di zamannya Nabi Musa dan di zamannya Nabi SAW, para sahabat itu mereka tidak berbuat syirik. Mereka hanya berdasarkan kebodohan saja, karena akibat dari fanatik dan taklid itu, tasyabuh itu. Fabanau Israila lamma qalu hadhil maqalah lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel banau hadhil maqalah, mereka banau maqalah, itu bukan arti membangun di sini ya, artinya mengucapkan maqalah, perkataan tersebut. Mereka tidak berbuat syirik karena mereka belum melakukan, mereka hanya baru berniat saja, ya. Wa kadzalika haula'i sahabah law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku walakin Allah hamahum. Itu juga para sahabat, mereka tidak berbuat syirik, mereka hanya cuma minta dibuatkan saja. Law ittakhadhu, seandainya mereka membuat dzata anwat, sebagaimana buatan orang musyrik, maka mereka dikatakan telah berbuat syirik. Akan tetapi Allah hamahum artinya menjaga, tetapi Allah menjaga mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau. Allah menjaga mereka dengan apa? Dengan Allah melarang mereka melalui nabinya, sehingga mereka berhenti. Wa qalu hadhil maqalata an jahlin. Mereka mengatakan perkataan tadi, maqalah itu perkataannya, bukan makalah ilmiah kertas, kayak tulis, bukan. Mereka mengatakan perkataan itu karena dasar kebodohan. Maqaluha an ta'ammudin. Mereka tidak mengatakannya karena ta'ammud. Ta'ammud yang kesengajaan. Falamma alimu annaha syirkun intahu walam yunaffidhu. Ketika mereka mengetahui bahwasanya itu ternyata perbuatan yang dilarang, kesyirikan, dosanya besar sekali, intahu, mereka berhenti, walam yunaffidhu, mereka tidak melanjutkan lagi, mereka tidak melaksanakan niat tadi. Walau nafadhu la asyraku billahi azza wa jalla. Seandainya mereka melaksanakan niat mereka itu, tentu mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Fasyahid minal ayah, maka poin yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya hunaka man ya'budul asjara, ada orang-orang yang menyembah pepohonan. Li'anna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwat. Nah, orang-orang musyrik itu mereka membuat zatu anwat. Wa hawala haula'is sahaba alladziina lam yatamakkan al-ilmu fi qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim. Wa hawala, hawatinya berusaha. Dan para sahabat, mereka berusaha, itu para sahabat yang bagaimana? Yang lamnya tamakan, yang belum kokoh, ilmu dalam hati mereka. Mereka berusaha untuk apa? An yatashabbahu, untuk menyerupai orang-orang musyrik. Laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah tidak, laula, akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, poin selanjutnya bahwasanya hunaka man yatabarraku bil asjari wa yaqufu indaha. Bahwasanya ada orang-orang yang tabarruk dengan pepohonan, yang meminta berkah dengan pepohonan. Wa yaqufu indaha, berdiam diri di dekat pepohonan itu. Wal uquf ma'naha al baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaiha. Yang dimaksud dengan uquf bukan wukuf, ya. Wukuf itu beda dengan uquf. Uquf itu dari akar dari kata i'tikaf, ya. Jadi mereka berdiam diri di sisi pepohonan itu. Wal uquf yang dimaksud dengan berdiam diri adalah al-baqa', menetap. Al-baqa' artinya menetap. Indaha, di sisi pohon tadi, muddatan, dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu. Taqarruban ilaiha, ya, dan berdiam dirinya di sana itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada penghuni pohon itu. Itu maksudnya, bukan diam nongkrong tidur di situ, bukan. Mereka diam kayak orang bertapa begitu, ya. Itu namanya uquf. Fal uqufu huwal baqa'u fil makan. Maka uquf itu adalah baqa', menetap di satu tempat. Padahal hada ala masail 'azimatin. Maka ini menunjukkan atas beberapa permasalahan yang besar. Ya. Dari kisah para sahabat tadi ada dua permasalahan, atau ada tiga, ya. Ada tiga permasalahan. Yang pertama, al-mas'alatul ula, khatarul jahli bit tauhid. Bahayanya kejahilan terhadap masalah tauhid. Bayangkan kalau kita nggak paham hukumnya, ya,
itu bisa-bisa kita terjatuh kepada kesyirikan karena nggak paham hukumnya. Itu. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Karena sungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui tauhid, maka hariyun. Hariyun artinya lebih mudah, lebih mungkin, lebih memungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Ya, tanpa sadar dia, karena dia tidak mengetahuinya. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Maka dari sini bisa kita pahami bahwasanya wajib hukumnya mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki, dan mempelajari yang berlawanan dengannya, berlawanan dengan tauhid. Apa? Itu kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basirah, agar manusia itu punya basirah, punya ilmu, punya pengetahuan. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar dia tidak beramal dengan berdasarkan kepada kejahilannya. Li'alla yu'ta min jahlihi. La siyama idza ra'a man yaf'al dzalika fahasbuhu haqqan. Fahasbuhu haqqan bisababi jahlihi fa fihi khatarul jahl la siyama fi umuril aqidah. La siyama idza ra'a man yaf'al dzalika. Apalagi kalau ada orang yang melihat orang lain, ada orang melihat orang lain melakukan kesyirikan, fahasibuhu haqqan, fahasibahu haqqan, hasibah isinya. Kemudian dia menganggap, dia mengira, karena orang lain melakukannya, dia mengira itu adalah haqqan, adalah kebenaran, bisa babi jahli, karena kejahilannya. Fafihi khatarul jahli, maka kesimpulannya bahaya sekali kejahilan itu. La siyama fi umuril aqidah, apalagi kalau dalam masalah akidah. Kemudian permasalahan yang kedua, fil hadisi khatarut tasyabbuhi bil musyrikin. Ada di dalam, kalau yang pertama tadi kan bahayanya kebodohan, ya, bahayanya kebodohan terhadap masalah tauhid. Dan sekarang bahayanya tasyabbuh, bahayanya menyerupakan diri dengan orang-orang orang-orang musyrik. Wa annahu qad yuaddi ila syirk, karena terkadang itu akan menyebabkan tasyabbuh terhadap orang musyrik, itu akan menyebabkan kita melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, bagaimana Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, fala yajuzu tasyabbuhu bil musyrikin. Maka walaupun kita tidak melakukan perbuatan kesyirikan, tetap kita tidak diperbolehkan untuk bertasyabuh dengan orang musyrik, agar kita tidak melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Karena tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit kita akan terbawa juga nantinya. Baik. Kemudian yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjari wal abniyati syirkun. Bahwasanya bertabarruk dengan batuan, pepohonan, bangunan-bangunan adalah suatu kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, meskipun pepohonan dan batu-batuan tadi dinamakan dengan selain namanya. Pepohonan ini dinamakan dengan nama-nama yang baik, misalkan, tetap itu adalah kesyirikan. Nah, jadi nama itu tidak akan berubah hakikatnya. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena tabarruk itu artinya minta berkah. Ya, talabul barakah. Kalau bertabaruk kepada pohon itu berarti bertabaruk kepada selain Allah. Ya, kepada pohon, kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, al-adrihah, kepada makam. Ya. Kubur sama adrihah ini sama. Ya. Lebih dekat ke makam sebagainya itu ya. Wa hadza syirkun, ini adalah kesyirikan. Wa in sammauhu bi ghairi ismi syirki. Ini adalah kesyirikan meskipun mereka menamakan dengan nama selain kesyirikan. Mereka nggak mau dikatakan syirik. Mereka katakan ibadah itu ya. Wisata religi istilahnya kalau mereka ya, pergi ke kuburan itu wisata religi. Ya, padahal sebenarnya adalah kesyirikan. Mereka tidak mau kalau dikatakan dia sedang melakukan perbuatan kesyirikan. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Allah Ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Natafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.